Nah, terpaksa saya azan. Nah, di situ saya pertama kali saya azan itu harusnya hayal salah baru hayal al falah. Tapi saya kebalik. Jadi hayal salah falah baru hayal al falah. Nah, jadi waktu itu yang tegur saya itu Muhar. Noger. Ini untuk humor saja. Iya. Jadi yang nonton jangan terlalu serius. Ya, yang baper. Yang baper. Ketemu dia 2 hari ini ada postingan Iya, di Facebook. Di kampung. Di kampung. Mengenai apa poster-poster. Iya. Terus dia toh apa responnya? Selamat hari Lebaran. Aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, bagus. Ente dari Ternate. Iya. Lebaran Ternate. Lebaran Ternate. Kenapa yang pulang kampung? Ya. Hawa panas kah, Pak? Hawa panas. Jadi mending kita rayakan Lebaran di Ternate. Ternate, tapi berapa tahun baru ke sana deh? Tiap tahun. Tiap tahun ya? Tiap tahun Lebaran ke Ternate. Oh, Ternate. Ternate bagus, tambah bagus. Iya, Ternate itu kota yang kecil mungil tapi sangat memberikan kenyamanan, kedamaian. Lumayan. Jadi tadi Anda bilang tuh, nah kalau lihat video Ternate di TikTok kah, di medsos tuh, nah berlinang-linang air mata. Iya. Bukan, tapi maksudnya ketumpung pencapaian hidup ini tuh, Iya. kan di sana. Jadi Anda mulai dari karir, bahkan kuliah kan dari sana tuh. Iya. Terus habis itu kerja dari nol sampai bisa segala sesuatu, orang tua haji apa, ketemu juga sudah pernah umroh apa, kamu semuanya di sana. Jadi ya sebenarnya penyesalan, oh masih bagus. Tapi yang mau bagaimana takdir hidup, Ya, harus sudah kembali. Ya oke. Iya. Jadi sekarang di Ambon. Dengan abang kan sama saja tuh. Dengan anak tuh jadi. Ya semua yang ketemu mulai dari sana tuh, dari Ternate. Oke. Ya mulai dari kuliah, sempat juga selesai kuliah juga sempat tinggal Ternate dan banyak hal yang ketemu dapat soal perjalanan hidup ini, banyak pengalaman selain dari kota tujuan ketemu pertama ke sana untuk studi, tunjuk dapat banyak pengalaman yang mungkin pernah ketemu dapat dari tempat lain. Dan satu hal yang terkesan itu ya itu soal kondisi masyarakat di sana yang memberikan kedamaian dan kenyamanan bagi siapa saja orang yang ada di Ternate. Ya tetap ketika sampai dan pernah tinggal Ternate pasti punya pemahaman yang sama tentang Ternate. Dong welcome terus suasana karena mungkin ini satu karena mayoritas Muslim yang kebetulan sama dengan orang. Jadi tong kemana-mana tuh tidak ada kekhawatiran. Bahkan 1/24 jam nih orang beraktivitas, jalan sendiri pun tidak ada yang ganggu apa. Luar biasa. Hampir jarang sekali baru terjadi konflik, perkelahian dan lain sebagainya. Itu hampir tidak ada. Jadi, itu bisa jadi aparat kepolisian nganggur tuh. Tidak ada kerjaan. Bisa jadi karena tidak ada kerjaan. Iya, tapi saya tuh kalau rasa kan tong baru Lebaran. Saya rasa pengalaman puasa di beberapa kota yang saya pernah tinggal, Ternate saya yang paling bagus. Iya, betul. Puasanya luar biasa. Dan saya paling merindukan sholat tarawih di Masjid Imam Bonjol. Masjid Imam Bonjol. 8 rakaat, tapi karena saya paling merindukan karena imamnya. Luar biasa. Samar Munawar. Iya. Berbeda memang kalau bulan puasa di Ternate itu sangat terasa sekali nuansa Ramadannya itu. Sangat terasa. Baru ini orang pas masuk Ramadan, hari-hari pertama sampai 30 orang jualan kue kan sepanjang jalan. Ya. Takjil semua. Hampir di pusat kota itu semuanya. Itu tersedia takjil untuk buka puasa. Terus macetnya, ciri khas. Karena ciri macet bulan puasa itu ciri khasnya. Kotanya kecil, jadi penduduknya juga banyak, jadi wajar kalau macet. Sama kalau Lebaran, mall penuh. Penuh. Mall penuh. Mall penuh.
Formal kan cuma berapa, ada 2 tambah hypermart atau 3. Iya. Jadi ya, terus lebarannya tuh luar biasa. Iya. Jadi suasana lebaran itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh masih orang masih dengan pakaian lebaran kesana kemari ya. Iya. Silaturahim. Masih terasa lah. Iya. Kalau di daerah lain-lain kan mungkin ketika lebaran itu hari pertama itu sudah selesai. Tapi di Ternate itu kan hampir ya 1 minggu lah. Iya, masih. Itu masih terasa sekali. Orang masih bersilaturahmi, masih saling bermaafan ya. Iya. Itulah suasana yang ada di Ternate. Terus karena ini, saya tuh kalau turun di kota-kota lain, kalau ketemu orang-orang misalnya ulama, misalnya dai-dai besar, itu jarang. Tapi kalau Ternate itu, itu gampang sekali. Tinggal datang di Masjid Al-Munawar atau Al-Mutakim atau di beberapa masjid itu ketemu. Karena mungkin pusatnya di situ semua tuh, jadi baru bukan saya dari berbagai daerah, tapi dari negara juga, karena mungkin mereka ke beberapa negara untuk misalnya kayak Mesir, Kairo untuk sekolah atau belajar tentang agama Islam. Nah, sampai juga kan ada di situ di beberapa daerah di Ternate, termasuk di Tidore itu kan banyak juga pesantren. Iya, pondok. Iya, pondok. Banyak. Wih, luar biasa. Dulu kan Ihyar sekolah di Madrasah MIS, Interior Swasta. Itu sekolah, itu dia punya program ikut kurikulum Kemenag, tapi juga ada program khusus sekolah. Jadi program khusus sekolah tuh hafalan. Jadi bayangkan anak-anak masih SD kelas 2-3 itu sudah bisa hafal, sejuz, 2 juz. Pernah Ihyar itu isi acara pisah kelas 6. Itu diundang, kelas dia itu undang Pak Wali hadir, kepala kantor agama hadir. Ihyar dikasih kesempatan untuk baca Quran pembukaan itu. Dan luar biasa, dia dikasih waktu 1 minggu untuk belajar baca. 1 minggu itu dihafal. Padahal itu tuh 1 ayin. Dan maksud luar biasanya, di Ternate ada sekolah seperti itu. Sekolah. Dan hari itu diuji hafalan siswa kelas 6 yang lulus. Yang paling rendah itu tuh 1 juz, dan ada yang 16 juz. Bayangkan, SD itu 16 juz. Dan sekolah tadi Ternate luar biasa, jarang ditemukan di kota-kota lain. Memang Ternate itu konstruk lingkungannya itu memang sekelas istilahnya bahasa kasarnya orang bilang kalau preman pun bisa sadar kalau ke Ternate. Betul. Karena ada pengalaman saya yang sampai saat ini mungkin saya ingat itu, saya tuh sebelum ke Ternate itu tidak pernah itu saya azan, apalagi ngaji. Tapi ketika saya sampai di Ternate itu, bahkan saya waktu itu malas sholat. Jadi ketika sampai di Ternate itu karena lingkungan, ya awalnya kita sampai itu masih dengan mungkin pengalaman waktu dari kampung apa datang. Jadi masih terbawa di suasana. Tapi lama kelamaan itu mulai penyesuaian. Jadi hal yang saya rasa itu mungkin lucu. Ceritanya itu terkesan sama saya lucu. Kedengarannya lucu karena pernah dan itu pertama kali saya azan itu di Ternate. Dan di Masjid Gambesi. Kebetulan waktu itu yang tunggu pos dulu. Pos dulu tuh. Nah, itu waktu sampai di situ kan sering teman-teman diskusi itu kan di masjid itu sampai tengah malam, bahkan dari sholat maghrib, isya sampai lanjut subuh, diskusi. Jadi hampir setiap malam itu kita diskusi di Masjid Gambesi itu. Nah, satu ketika pada saat itu soal sholat zuhur. Jadi karena waktu sholat sudah harus mulai, sementara jemaah belum berdatangan. Pada saat itu saya yang duluan. Maka saya tanya-tanya, ini kalau saya tidak azan berarti ini tidak akan orang tidak akan datang sholat. Nah, terpaksa saya azan. Nah, di situ saya pertama kali saya azan itu harusnya hayya alas shalah baru hayya alal falah. Tapi saya kebalik. Jadi hayya alas shalah falah baru hayya alal falah. Nah, jadi waktu itu yang tegur saya itu Muhar. Noger yang tegur saya pas dia orang yang kedua setelah saya, dia yang di masjid itu. Dia datang. Nah itu. Jadi ya walaupun baru pertama kali
Dan saya juga pertama kali azan dengan tidak berurutan, tidak sistematis. Tapi itu jadi pelajaran. Walaupun suara tidak intens ya sudah bisa. Ya ini pengalaman yang paling berkesan di situ. Iya, ternyata itu memang mengubah hal-hal kebiasaan yang tadinya mungkin dilihat orang tidak bagus menjadi positif, lebih baik. Satu kali ini Alan datang baru mau wisuda. Mau wisuda kemarin. Jadi Alan kan dia jalan-jalan di kota, tapi dia pulang baru dia cerita. Jadi dia kebiasaan di sini, jadi pakai celana panjangnya depan sobek-sobek. Jadi dia turun di kota terus dia berapa 1 jam atau apa begitu sebelum dia balik ke rumah. Terus dia bilang, abang, beta paling malu. Aku malu kenapa? Beta pakai celana ini, beta turun keliling kota tidak ada satupun orang pakai celana model begini. Cuma beta sendiri saja yang pakai. Dia bilang, iya. Dulu kayak abu anak Denbet. Yang dulu kuliah tuh. Itu ada teman-teman cerita. Jadi dia turun di Masjid Dufa Pantai. Dia sholat pakai celana itu. Baru apa dia kan dia mungkin jamaah termasuk awal-awal masuk tuh. Jadi pas qomat dia berdiri saf depan. Dapat tampiling. Pakai pakaian tidak pantas. Itu anak-anak cerita. Jadi gini, ternyata itu beda. Saya itu tuh mulai latihan puasa Senin Kamis di sana. Saya jaga sholat 5 waktu sudah sejak berapa puluh tahun itu di sana. Terus saya sholat malam, witir, itu di sana semua. Karena lingkungannya mendukung. Terus karena di dekat kampus itu ada masjid itu. Jadi sholat itu harus ke situ. Dan harus sunnah dulu. Kayak misalnya zuhur. Pas hari kerja itu sunnah dulu baru wajib. Terus habis itu sunnah lagi. Jadi kalau meninggalkan itu kan rasa hati tidak puas. Nah itu di Ternate. Terus tadi saya bilang saya banyak pencapaian. Saya naik pesawat pertama di sana. Dan itu gratis. Ikut kegiatan di Manado. Pulang pergi. Berarti abang sama dengan saya pertama kali. Jadi luar biasa ternyata. Jadi pertama kali naik pesawat dari Ternate ke Jakarta. Oh dari Jakarta? Itu pengalaman banyak hal-hal baru lah yang dapat di sana. Terus saya masuk kuliah waktu awal masih masa-masa kuliah semester akhir itu ketika handphone pertama masuk di Ternate itu saya ada di sana. Itu saya termasuk anak-anak dari K yang pertama punya HP. Itu ketua DPR Fadila Warin. Dan ada dia teman Dondo tuh orang Thailand, saya lupa nama. Dondo kos di Akehuda tuh. Dong kakak kelas. Di perikanan. Yang dulu di ekonomi lagi. Iya, beta di bawah. Udin ke Anwar ke apa itu? Udin kayaknya. Dondo itu waktu itu dong belum pegang HP, beta yang dulu pegang. Luar biasa. Segitu. Nah, masalah Ternate ini kayaknya banyak kenangan Ton tidak bisa selesaikan di sini. Ini kan durasinya pendek. Tong beralih sedikit ke yang lain. Sekarang di sini Tong ini untuk humor saja. Jadi yang nonton jangan terlalu serius. Yang baper. Katong dia 2 hari ini ada postingan di Facebook di kampung. Mengenai poster-poster. Terus dia apa responnya? Ya ini yang kadang tadi yang Kotong cerita tadi mulai dari Ternate tadi yang suasana yang penuh kedamaian, kebahagiaan, orang saling berkomunikasi, walaupun mungkin dari sisi tidak ada hubungan kekeluargaan, tapi karena mungkin kita sudah saling menyapa, jadi saling menghargai, menghormati. Nah ini sangat berbeda ketika kondisi di
kampung ya. Ini walaupun sekarang ini kan ya sudah alhamdulillah sudah ada perubahan karena masyarakat di kampung juga sudah berbaur. Kayak yang ketong harap itu ya persoalan ya orang bilang laik kuasi lah, kader kubni itu jangan sampai mempengaruhi ketong punya hubungan ya, kekeluargaan, segala masalah ya dibicarakan baik-baik ya. Orang tua tetendung pesan bahwa orang tua berpesan itu bahwa katong doktas dof habubung ibu dra katong itu berkumpul bercerita supaya katong membicarakan apa yang menjadi persoalan dari cari solusi. Nah jadi kalau ada perkembangan soal misalnya katakanlah perubahan pejabat dan lain sebagainya ya saya kira tidak usah terbawa sampai pada konflik-konflik ya kayak pengalaman kita ya sebelumnya lah. Ya. Tapi itu sebenarnya siapa yang ini yang pasang atau yang bikin itu? Ini yang Tunjung belum punya, belum ada informasi. Ya informasi, tapi yang dilihat di postingan di Facebook itu tidak tahu itu akun siapa dan motifnya apa sehingga itu diposting. Tapi begitu wajar ya. Ini kalau orang protes-protes begitu. Ya kalau kita lihat dalam konteks hari ini kan ya tidak ada hal yang tertutup apalagi soal jabatan-jabatan publik begitu. Ya sekilas ya walaupun kepala desa nih ya dalam struktur pemerintah mungkin yang paling kecil tapi berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Jadi saya mengasumsikan itu kayak jabatan publik. Nah, kalau dalam konteks hari ini ya saya kira itu wajar sebenarnya. Cuman harus diingat bahwa urusan publik toh? Ya urusan publik. Cuman harus dipilah mana persoalan-persoalan yang berkaitan dengan privasi orang, dengan posisi orang sebagai misalnya sebagai ini masalahnya tapi inti masalah pentingnya tuh kenapa di kampung itu selalu ada yang kayak gitu. Ya sekira ini fenomena yang berhubungan dengan kepala itu. Fenomena ini habis. Fenomena ini hampir kayak di Kepulauan K itu ya hampir lah. Belakangan ini kan ada beberapa dinamika di Ohoi lain juga, tapi sudahlah kita tidak usah bicara di kampung lain, kita fokus pada Ohoi. Ya dinamika seperti itu harusnya saya pikir bukan persoalan jabatan yang dikejar, tapi bagaimana kebermanfaat dari jabatan itu. Artinya siapapun dia yang nanti menjabat ya itu tujuannya untuk pengabdian kepada masyarakat. Bikin karya lah. Iya karya. Makanya kayak konsep pemaknaan konsep kepemimpinan yang abang sempat abang punya video itu harusnya mengarah ke situ. Karena sebenarnya pemimpin ini kan pelayan sebenarnya, pelayan. Apalagi pemimpin publik. Ya. Kecuali dia punya perusahaan sendiri, dia bos. Beta bos. Tapi kan ini kalau pejabat publik ya, sebenarnya dia pelayan untuk jadi masyarakat. lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan sendiri. Sebenarnya konsep-konsep kepemimpinan ini sudah ada dan diajarkan dalam Islam. Cuma karena belakangan ini banyak contoh. Ya. Banyak kalau kita lihat dalam sejarah kepemimpinan mulai dari Nabi sampai ini kan banyak sebenarnya banyak. Itu mulai dari pemimpin yang sidik ya, fatona amanah, itu sebenarnya sudah ada dalam ajaran Islam. Cuman kita belum konsisten dalam menerapkan itu, mengimplementasikan itu. Jadi kira-kira untuk mengatasi ini gimana? Apa kira-kira jalan tengah yang bagus? Ya, jalan tengah itu saya kira ya soal pejabat ini kan soal itu pemerintah daerah, itu wenangnya dalam Bupati. Ya. Jadi kita tidak bisa masuk ke ranah itu. Karena yakin dan percaya dalam proses itu pasti ada unsur politis. Tidak bisa dilepas-pisahkan apalagi dalam konteks bernegara hari ini segala sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh aspek politik. Nah, cuman di sisi lain kita juga harus berpikir tentang kebersamaan, semangat orang bilang ya falsafah ain gitu.
sehingga jangan sampai soal pejabat atau jabatan kecil itu bisa merusak hubungan kekeluargaannya itu. Iya, ini jadi masalah juga tuh misalnya keinginan masyarakat. Ya. Keinginan masyarakat itu tidak sejalan dengan keinginan bupati misalnya atau itu. Jadi misalnya masyarakat menginginkan siapa, bupatinya mau siapa. Itu juga kan berdampak pada situasi tidak kondusif di kampung. Itu kira-kira gimana? Iya, kalau perlukah masyarakat berkomunikasi dengan Pak Bupati, Pak? Iya. Untuk ke depan kampung ini supaya damai, pembangunan apa jalan, kira-kira tuh mau solusinya begini, atau bagaimana? Ya, kalau kita bicara itu hampir dalam konteks pemerintahan itu kan kadang apa yang menjadi keinginan masyarakat itu dia berbeda dengan apa yang diinginkan oleh bupati atau pemerintah yang lebih tinggi. Iya, itu tuh yang kadang susah ketemunya di situ. Sulit untuk dipertemukan. Ya, karena selalu saja ada faktor lain yang mempengaruhi kebijakan itu. Tapi bisa ada kemungkinan tidak inisiatif masyarakat mau ketemu untuk bicara? Saya kira lebih tepatnya itu misalnya ada orang atau kelompok yang mungkin tidak merasa puas dengan kebijakan. Berarti saya kira mungkin bisa datangi. Bicara baik-baik. Ya, bicara legian kan. Minta izin Pak Bupati gotong silaturahmi. Pak Bupati itu juga terlepas dari kan punya hubungan kekeluargaan dengan masyarakat yang ada di Ngorsoin. Hampir sebagian besar itu masyarakat di Ngorsoin itu kan punya pangkat om lah, pangkat tete. Ya. Jadi ada pendekatan yang bisa kita pakai untuk membicarakan itu semua. Nah, tergantung ini dikembalikan pada masyarakat. Ya. Jadi tapi sisi lain ini masalah tarik menarik siapa yang lebih pantas, terus bagaimana komunikasi dengan bupati. Tapi sebenarnya kembali ke awal tadi bahwa ini kan amanah, dan dia memimpin kan melayani. Berarti kita masyarakat ini yang kita lihat adalah kontribusi nyata. Apa yang dia bikin, produknya apa. Taruhlah misalnya yang sekarang Lahul misalnya, dia bikin lampu, terus itu mendapat pengakuan. Terus mungkin dia ada karya lain yang masyarakat sudah lihat. Harusnya siapapun yang naik, dia juga bikin seperti itu atau bikin lebih. Kayaknya ini ada tapi belum terlalu nampak. Tong lihat di sana yang orang ini, kalau begitu dia itu sudah. Tong ajukan jawab, dia itu sudah. Itu kayaknya yang kurang kayak. Jadi kita butuh pemimpin-pemimpin yang benar-benar berkontribusi untuk melakukan banyak perubahan di sana. Kayak ketong butuh jalan, sering tong digrupkan jalan di Kampung Mangga, lampu di Kampung Mangga, air bersih. Betul yang sering ulang-ulang tuh lapangan. Karena itu tempat berkumpulnya orang dan adalah hal positif, silaturahmi, sportivitas, olahraga, kesehatan apa semua kan ada di situ. Apalagi momen-momen dulu Syrian Cup yang sudah mati. Itu. Jadi kayak figur-figur itu dari mana supaya Tom bisa dapat? Saya kira itu idealnya begitu, pemimpin itu harus kayak tadi bilang tadi mengutamakan kepentingan masyarakat ya, untuk jadi program-program itu dibuat itu semata-mata untuk punya manfaat untuk dan itu dirasakan oleh masyarakat. Nah, persoalan hari ini kan yang terjadi ini kan mungkin masyarakat punya pandangan yang berbeda ya. Mungkin ada yang mungkin kayak kemarin ada yang protes dan lain sebagainya. Saya kira itu hal yang biasa, tapi ada hal yang bagi saya terpenting itu. Saya kira karena ini persoalan dalam Ohui saja, istilah di kampung saja, jadi tidak ada salahnya setiap persoalan itu lebih tepatnya itu kalau dibicarakan secara bersama-sama. Ya, kalau saya pribadi persoalan siapapun yang nanti jadi pejabat atau apalah, kepala desa atau apa, itu soal lain. Tapi yang terpenting itu bagaimana kontribusi terhadap pejabat. Tapi yang terpenting jangan kita melihat, artinya kalau kita mau membandingkan ini kan pasti kita tidak akan menemukan solusi. Kalau hanya kita lihat misalnya si A memimpin buat apa, si B memimpin buat apa, ya saya kira dalam kepemimpinan itu kan pasti ada plus minus.
Nah, hari ini saya pikir ya semua orang sudah tahu bagaimana pemimpin yang ideal itu seperti apa. Nah, saya kira kita harus mengarah ke sana, harus fokus ke sana. Tidak usah lagi kita banding-bandingkan yang sekarang dengan yang sebelumnya. Nah, kalau kita inginkan yang ke depan seperti apa, kalau kita sudah punya satu pemahaman, ya siapapun dia, ya kita tinggal menuntun ke arah yang baik. Harusnya yang calon pemimpin itu bisa berdiskusi dengan masyarakat mungkin kontrak politik atau apa yang harus dia lakukan selama itu. Maksudnya itu kan berbanding terbalik kan. Jadi apa yang dia janjikan itulah yang mungkin itu jadi alasan dia dukungannya datang. Jadi dukungannya datang. Jadi masyarakat kita ingin ini. Kalau ente memimpin sanggup ini, silahkan jalan. Kira-kira mungkin itu ya dibikin dari awal supaya membangkitkan kepercayaan, supaya tidak ada konflik selama masa kepemimpinan. Tapi juga harus tuntaskan, jangan sampai saya memimpin selesai itu jauh daripada apa yang. Jadi sebenarnya kuncinya itu soal komunikasi. Jadi pemimpin itu tidak harus menjaga jarak dengan masyarakat. Pemimpin itu harus lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat, karena dari komunikasi itu dia menutup ruang-ruang. Misalnya ketika pemimpin jarang jarang berkomunikasi dengan masyarakat, yang pertama dia mungkin tidak tahu apa menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi persoalan masyarakat. Apa yang dia bikin bukan dari dalam pikirannya saja, tapi apa yang disampaikan berangkat dari keinginan masyarakat, bukan berdasarkan selera pemimpin. Tapi sebenarnya juga hal yang selalu jadi masalah adalah ini mohon maaf berhubungan dengan masalah anggaran. Itu kayaknya harus lebih sedikit terbuka juga kayaknya. Jadi itu soal minimal kan di depan itu ada pengumuman dana sekian cair, yang sekian ini digunakan untuk ini, yang ini sisa dana segini. Itu ya kali. Jadi itu soal yang transparansi itu, akuntabilitas. Di mana-mana tuh kalau tidak ada keterbukaannya selalu ada kecurigaan. Padahal belum tentu orang salah menggunakan itu, tapi karena tidak terbuka ini orang. Apalagi lalu soal tadi belum lagi ditambah dengan misalnya jarang berkomunikasi, maka muncul kecurigaan, saling mendikte, ini curiga ini begini, ini curiga ini, akhirnya. Jadi komunikasi itu bisa formal lewat rapat-rapat kampung atau informal yang bercerita turun dari masjid terus ketemu di jalan itu hal-hal yang sebenarnya sederhana tapi jarang untuk terlihat dalam masyarakat itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah yang sampai mengundang orang urat leher tegang gitu ya, sampai tinggal fisik. Tapi karena memang cara mengkomunikasi kayak itu mungkin masih belum pas ya. Terus ini ada kita di sana tuh ada masalah satu juga. Kenapa pejabat terus? Tidak ada yang paten. Yang kemarin kan paten tuh kepala desa kemarin. Yang mana? Om Ham tuh. Oke. Nah, ini yang belakangan ini baru yang pejabat. Ya cuma kan tidak selesai. Om Ham kan selesai langsung balik. Harusnya tuntas. Siapapun yang memimpin harusnya selesaikan LPJ ya, biasanya bikin LPJ. Bikin LPJ terus lalu selesai masa jabatan lalu buat acara silaturahmi. Itu lebih bagus. Jadi seperti awal diangkat. Jadi siapa pemimpin bikin ini ketemu pemerintahan selesai masa jabatan, mohon maaf itu sudah selesai, betul. Kalau ada kurang lebih betul mohon maaf. Nah, itu yang cita-cita ke depannya sih. Jadi ke depan itu harus begitu, siapapun yang jadi pemimpinnya pertama itu jaga soal kebersamaan. Ketong di luar jadi tidak ada. Tapi beda nih maksudnya gini. Motif. Ada kan perdanya tuh yang isi perda ya, isinya tentang yang berhak menjadi kepala OHOI. Itu kalau saya itu ikuti saja perda saja. Jadi kan keluarga kan ada keluarga besar dan banyak. Yang penting maksudnya kotong ini tidak, itu sudah haknya. Jadi tinggal atur saja siapa yang itu memimpin. Yang penting memenuhi yang tadi saja. Mempertanggungjawabkan, terus menyelesaikan dengan bagus, selesai masa tugas, halal maaf, apalagi momen-momen Idul Fitri begini halal dihalal kan,
Biasanya kan ada hal-hal lain kepala desa buat open house begitu. Ya. Terus kenapa memimpin tidak mengambil contoh kepemimpinan kepala desa di Jawa? Yang sukses, misalnya ada yang bikin lapangan sampai sekelas lapangan di Liga Inggris. Pendapatan desa juga tuh sampai miliaran, itu kan luar biasa. Terus ada yang mengelola lokasinya kampungnya itu sampai menjadi lokasi wisata atau bunga gitu. Kenapa di kita selalu kurang orang-orang yang punya kreativitas kayak begitu ya? Ini saya kira mungkin terbanyak studi banding kawan. Sayang, katong punya kan potensial, Nirun, banyak, Wahut, itu kira ini yang sering kita dengan abang itu diskusi bagaimana pengembangan wisata di Hoi, karena itu sangat apa mendukung. Nirun itu, potensi. Nirun itu sampai sekarang hampir semua orang Maluku Tenggara terutama kemarin yang waktu lebar datang. Tapi dong bayar kacis kan cuma 1.000-2.000 Pak Imam po anak-anak dan jaga. Itu kecil sekali. Kasihan padahal itu kalau dikelola bagus itu hasilnya akan lebih besar. Mesti pengelolaannya harus. Jadi mungkin ada pembinaan dari mungkin Pemda kali ya, Dinas Pariwisata kerjasama dengan tuan tanah atau aparat desa di situ. Pemilik lahan di situ. Kan hal yang itu juga ada di daerah-daerah lain dan bagus. Kayak di Ternate punya apa? Selamadaha. Itu kan padahal kalau kita lihat di Ternate itu kan kualitas pasirnya juga kan beda dengan di Kei. Pada umumnya itu kan lebih menarik itu di Kei. Cuma karena itu soal manajemen pengelolaan itu sektor wisata itu yang kurang maksimal. Terus ini ketong bicara nih, jangan sampai orang salah tangkap bahwa ketong ikut campur masalah hubungan nih. Oh tidak. Ketong bicara dalam konteks pengetahuan. Dan ini juga pendekatannya sebatas wacana biasa dan tidak menggiring ini pada sesuatu urusan yang orang melihatnya negatif, bukan? Tapi memang ke depan hal-hal begini jangan cuma dibicarakan di kampung, karena nanti jadi hal yang negatif. Jadi nanti ada yang melihat bahwa yang ini bicara ini po yang soalnya. Tapi kalau kita bicara di luar, dalam konteks yang bagaimana mengembangkan kampung lebih baik atau melihat kepemimpinan ke depan jauh lebih bagus. Karena biar bagaimana nanti Danar, apa yang kurang dari Danar, Bupati dong punya. Terus orang-orang kayak Umar K, orang-orang yang ngurusnya tidak ada, banyak pegawainya banyak, dong punya banyak toko-toko lah. Toko-toko. Lama orang. Banyak juga. Ketong. Susah. Ini hampir mau dibilang hampir punah. Jadi minimal gini, besok-besok kan ketong bercita-cita mungkin tumpung keturunan atau apa sekolah besar. Ada prof lagi mudah-mudahan mudah-mudahan ke depan. Amin. Ada. Kayak sekarang kan soal kedokteran. Siapa ini? Terus ada Brimo pada gitu. Terus Sase. Jadi anggota DPR provinsi itu. Wakil ketua lagi, wakil ketua DPR itu. DPR. Itu kebanggaan. Sebenarnya itu yang harus. Jadi maksudnya gini, dalam kampung ini sebenarnya hal remeh-temeh. Selesaikan. Supaya dana desa itu kan bisa juga pendidikan. Kasihlah aparat desa tuh kayak bocor. Kuliah, pengembangan sumber daya manusia. Terus anak-anak yang pergi kuliah itu juga dikasih sedikit. Apalagi kan sekarang dengan penghematan anggaran ini kan harusnya anggaran dana desa dikembangkan untuk hal-hal yang produktif, bukan untuk hal-hal yang konsumtif. Jadi uang keluar harus targetnya ada uang yang kembali. Kayak Bumo misalnya. Bumo itu kalau dikelola bagus tuh, bagus sekali. Misalnya di kampung itu kan, saya waktu itu berapa kali itu cerita dengan Lahul, karena waktu itu di pejabat saya bilang, coba di kampung itu identifikasi potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan untuk UMKM misalnya. Saya bilang kan misalnya di daerah-daerah lain, contoh saya lihat di Ternate itu kan, keripik pisang itu kan, itu dijual di mall, dijual di apa? Karena dikemas bagus. Dikemas. Coba itu kita dorong untuk bagaimana memanfaatkan itu potensi yang ada itu, supaya dana desa itu dia lebih banyak menjawab pengembangan UMKM tadi. Kalau ini uang itu ada di tangan orang yang betul-betul mampu mengelola. Kayak orang dibo-dibo di pasar-pasar, dong modal awal dari koperasi kan 5 juta, 1 juta. Tapi dong bisa bertahan. Jualan tuh berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan hidup dari situ dong. Panas kalau.
Sedangkan dana desa tuh bisa hampir 1 miliaran. Itu kalau dikelola bagus, dikasih ke yang tepat, itu hidup itu. Itu berkembang. Sebenarnya dengan hadirnya dana desa ini, dia membuka peluang bagi masyarakat desa, dalam hal ini pemerintah desa untuk mengembangkan. Jadi pembangunan dia tuh mulai dari desa itu ya harus jadi dengan memanfaatkan dana desa ini. Tapi rata-rata kan ya begitulah. Banyak dana desa yang dia tahu, ya, misalnya di beberapa daerah di Maluku ini kan yang banyak. Yang jadi itu khawatirnya itu jangan sampai keterusan mengelola dana desa secara salah. Ya itu. Lalu itu bukan cuma di 1-2 kampung, tapi dia ke beberapa kampung yang akhirnya mengundang inspektorat, kepolisian atau kejaksaan yang, ini kenapa kok pengelolaan dia? Akhirnya diinvestigasilah seluruh kampung. Akhirnya nanti ada orang yang dipanggil. Ya itu konsekuensi. Karena itu uang negara yang harus dipergunakan secara baik dan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk euforia lalu berfoya-foya dengan uang itu. Tapi mudah-mudahan, tapi ini kita anggap berproses. Jadi memang tidak ada sesuatu yang tercapai langsung bagus. Bagus. Tapi biasanya ada masalah dulu sedikit-sedikit, terus evaluasi diperbaiki. Mudah-mudahan ini cepat selesai. Ya, mungkin dengan video dengan abang diskusi begini kan mungkin ini bisa jadi tontonan buat masyarakat di Ohoy ya. Kalau tergantung ini menganggap kalau ada yang menganggap ini bagian dari kritikan atau tapi orang yang bicara orang yang pro kontra soal siapapun dia itu ya, kita ini sudah di luar, kita juga punya pekerjaan, punya tugas banyak, jadi tidak ada gunanya kita mau bicara siapa yang jadi pejabat. Tapi harapan kita itu bagaimana kampung itu dia berkembang dengan kotong maju, dengan kotong pu semangat ain Fangnanan itu yang lebih penting. Karena hari ini kotong bikin banyak hal, tapi kalau tidak ada Fangnanan, kasih sayang dalam Ohoy sama saja. Kita lihat di postingan di Facebook itu orang-orang kampung lain mulai ikut bahas urusan. Yang boleh. Karena memang bisa jadi, maksudnya tong berharap itu cukup orang saja supaya itu cepat selesai. Karena orang kampung lain kalau bicara ini kurang bagus. Karena nanti akan terbawa-bawa ke urusan yang lain lagi. Jadi tong berharap itu ya sebenarnya hal-hal begitu tidak harus dibuat di publik. Apalagi di Facebook itu kan hampir semua kalangan kan ada di Facebook. Tapi mungkin orang merasa tidak ada cara lain dalam mengekspresikan kesalahan atau hati yang tergaya. Tapi lebih itu tadi falsafah. Tapi sebenarnya juga itu dia mau postingan begitu juga sebenarnya mengundang perhatian dan supaya terselesaikan. Kadang dalam dunia sekarang ini kan biasa viral dulu baru ada respon kan begitu. Saya beberapa kritikan dan jangankan ini ya, sekelas kepala Ohoy, orang kritik presiden saya itu kalau viral baru pemerintah menanggapi. Nah terus ada satu nih, kalau misalnya nih deadlock tuh di kampung karena ini tidak mau orang kampung. Biasanya supaya jalan sudah kebijakan bupati atau Pemda, lalu kasih saja pejabat ke ASN. Akhirnya orang luar. Selama ini yang dulu pernah ada kan? Pernah ada. Itu tidak berbuat apa-apa dalam kampung. Jadi rugi. Makanya itu yang tadi Abang Beta bilang tadi, kalau misalnya ketua mau mengevaluasi ya harus evaluasi secara total. Nah, ketua bisa, orang bilang apple to apple, ketua membandingkan ini dengan sebelumnya. Dan saya kira kalau ketua terfokus di situ, maka ya selamanya nanti ketua saling menyalahkan. Intinya ketua sudah punya pengalaman selama perjalanan pemerintahan di pemerintahan di Ohoy, ya ketua sudah punya catatan masing-masing, punya penilaian masing-masing. Saya kira ini subjektif saya soal cara pandang orang, ada yang menganggap itu positif, ada negatif, ya itu soal biasa lah dalam konteks apa sekarang itu kan hal yang biasa. Cuman yang terpenting hari ini semangat ketua tadi dari berbagai pengalaman tadi ya, saat ini yang harus ketua menatap itu ke depan. Misalnya apa yang harus ketua mau buat hari ini, tanpa harus ketua berpikir siapa punya
masalah apa, siapa punya masalah apa, kotong tinggalkan itu. Kotong hari ini menatap, kalaupun hari ini kotong punya pemahaman yang sama, ya kotong bagaimana siapapun dia yang nantinya dipercayakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten jadi iya karena pejabat jadi masih kewenangan ya, hari ini bagaimana didorong untuk pejabat itu bekerja untuk kepentingan masyarakat, itu yang paling penting. Jadi mungkin sekarang ini durasi juga ya. Jadi mungkin yang sekarang ini supaya mudah-mudahan ini bisa terselesaikan cepat. Ini tidak tahu apa solusinya, apa mereka pihak-pihak yang terkait ini bisa bertemu dengan Pak Bupati untuk bicara bagaimana solusinya atau bagaimana kali ya supaya ini bisa selesai. Ini harus ada peran apa orang tua-tua, kenyaan uliaan kotong punya jamaat mimid apa di sana supaya turun ambil peran. Karena ini kalau tidak dikelola secara baik maka nanti dia akan berpengaruh. Tapi itu saran juga untuk terutama yang generasi muda melihat perbedaan ini jangan kita perbedaan pandangan ini sebagai sebuah proses pembelajaran untuk memperbaharui kondisi ini bisa jauh lebih baik gitu. Karena kotong lihat juga kan sebenarnya tuh potensi kayak beta sebut saja kayak misalnya Ari terus siapa Amar itu kan calon-calon potensial ke depan juga. Jadi dong bisa melihat ini sebagai sebuah proses pembelajaran. Kalau saat amanah itu datang di orang, karena kan kalau sudah perda kan sudah bisa keluar dari itu dong bisa jauh lebih baik untuk memimpin ya ke depan. Kalau yang begitu nanti akan pejabat terus. Pejabat terus. Ya kalau pejabat orang luar ya sudah tidak bikin apa-apa karena dia hanya naik untuk mempertahankan status ini sampai masa tugas selesai menunggu perpanjangan atau pergantian. Tanpa dia juga tidak bikin apa-apa, dia pikir bukan kampungnya juga. Yang kedua dia kerja untuk bertanggung jawab untuk atasan. Jadi soal dia naik lalu tidak buat apa-apa ya itu soal. Yang penting dia mata atasan kalau sudah layak ya dia pantas ya sudah pujian. Oke, ini nanti mungkin pembahasan akan jauh akan nanti orang menafsir kemana lagi. Tapi mohon maaf, ini hanya untuk kita bikin konten saja dan sekedar kita bicara seperti ini saja untuk kira-kira ambil positifnya saja ya. Hari libur jadi. Hari libur, ambil positifnya saja. Tapi kalau ada sesuatu yang negatif kita mohon maaf ya. Pada prinsipnya kita kampung lebih baik dan yang awal tadi Ternate kita kena cerita Ternate karena kita ini alumni Ternate. Kita punya kenangan banyak dengan Ternate. Jadi begitu Le. Siap. Nanti oke, kita sambung lagi. Nanti kalau ada yang mau ada yang tanggapi ya tapi sebenarnya saya tuh mau baca cerita dengan kayak Lahol, terus Abang Pat, terus Omok, Ongko Irfani atau keluarga di kampung lain. Tapi maksudnya jangan bahas ini saja, atau bahas hal lain di kampung. Saya lebih tertarik kalau pembahasannya kita bicara bagaimana ke depan ini dengan potensi yang ada di kampung, baik termasuk alam, sejarah larbul, gitu-gitu. Banyak hal yang harus ketemu. Saya kira itu yang lebih menarik. Pengembangan wisata Nirung dan Nirung. Itu kan banyak itu sekarang kan sudah ramai orang ke Nirung. Jalan-jalan tani ke belakang supaya memperluas jangkauan orang-orang ke itu Jadi kalau diskusi untuk hal-hal yang saya kira itu lebih menarik. Ya kalau tadi bebas begini kan bagus. Enak daripada jadi hal-hal yang unik-unik yang tidak tersampaikan, marilah kita sampaikan di begini. Jadi supaya lebih tenang nih. Mungkin ada yang mau sampaikan dia punya pandangan terkait, silakan nanti baru. Tapi ini kan memang sekarang kan di sini, toh. Jadi kalau ada yang mau baca cerita pas kerja di sini misalnya Bang Us, Signun atau siapa mau sini atau bisa juga ketemu buat dalam bentuk Zoom. Diskusi biar saya dari Zoom saya bisa posting atau biar langsung saya tuh langsung diskusi. Kayak kemarin yang ketemu cuma banyak yang hadir jadi. Iya. Oke, segitu saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.